Kenapa? Boleh sedikit cerita nggak Ibu? Katanya tadi berantem. Dua minggu yang lalu, Sabtu tuh datang ngaji. Orang di pengajian saya, ya langsung cium-cium tangan lah. Dia bilang hafiz Quran. 2 minggu yang lalu datang lagi. Udah datang lagi, saya belum ngomong, belum pick kalau dia nikah. Ternyata ya ada sesuatu. Kak Nopi, maaf ya, saya Indah ini luar biasa bohongnya, pinternya. Jadi kita semua terkecoh. Udah intinya itu. Pertama diajak dulu ke naik Grab. Naik Grab. Tahu-tahu sampai ke bandara. Sama Bunda. Dia marah, udah dua-duanya mau patah-patahan tangan. Itu katanya lagi hilaf, lagi emosi. Soalnya ini mau pulang, soalnya bilangnya, tapi nggak apa-apa, sekarang udah ada Kak Nopi. Ya. Nanti pulang nanti. Pokoknya nggak usah takut Pak, nanti kita bakal follow up terus. Siap. Nanti kan ada nomornya Elizabeth gitu, boleh catat nomor saya juga. Ibu kalau mau menanyakan kondisi dia gitu di tempat kita atau mungkin mau main gitu, boleh, atau nanti kita setelah pengobatan kita mencari solusi yang terbaik nih, kita pasti akan kabarin lagi. Gitu. Terima kasih Kak Iya, Nopi. sama-sama. Gitu, ya Pak. Sekarang kita evakuasi bareng-bareng atau gimana? Evakuasi bareng-bareng Pak. Saya sedih beneran lihat anak ini. Kak Nopi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Ternyata ada orang dinas sosial. Kemarin saya sumpah, aduh ya Allah, ya kita udah. Sekarang Allah sudah memberikan jalan. Kemarin kita niatnya baik untuk mereka. Alhamdulillah sekarang malah lebih ini lagi. Jadi kita juga Saya nggak nyangka kita tidak bisa berbuat banyak laporan. Saya awalnya meragukan nih, apa iya bisa minta tolong Kak Nopi. Kita kalau anak pasti kita fokus Bu, gitu. Perempuan, anak di bawah umur, karena kan anak di bawah umur kan dilindungi oleh negara pemerintah ya, gitu. Jadi kita pasti utamakan. Tadi saya teriak di WA itu sama Hasbia begini, Hasbia gitu. Saya udah sampai tuh jerit-jerit ya. Ini ponakanmu mau bunuh-bunuhan sama itu sampai gitu. Hasbia nggak bisa ditelepon. Jam berapa sih Bu itu? Jam 12. Oh, siang tadi. Pagi kan kami dari pagi karena kami janji mau kirim makanan. Hasbia itu kirim uang 200.000 semalam, kemarin udah saya beliin makanan ya Bu. Tapi di sana juga keadaannya katanya susah ya Bu? Susah Bu, Hasbia itu cuma ada 6.000. Iya. Bayang. Jadi Nggak, maksudnya saya gini loh Bu, mohon maaf. Kalau misalnya ini kan dia di sana terjamin bisa sekolah lagi, alhamdulillah ya Bu. Tapi kalau misalnya udah dikembalikan ke Kendari tidak bisa sekolah kan sayang juga. ya nanti mungkin itu bisa koordinasi. Nanti kita ya, koordinasi, betul. Jalan yang terbaik. Jalan yang Seandainya terbaik, di sana tidak Kalau bisa selama- sekolah akan lebih baik. Iya. Iya, di bawah naungan aku gitu. Dia bisa sekolah. Betul. Apalagi adanya potensi lebih suka seperti ini ini. kalau ada Ini di bawah pintar kok. naungan ya, pintar. Tapi Pokoknya rajin sekolah ya. Hasbia bilang begini kan, kalau anaknya itu satu ikut aku sih nggak apa-apa. Tapi Kak Novi, kalau saya bilang tadi terpikir juga oleh saya, ini kalau nggak di bawah naungan yayasan atau apa, takutnya nanti begitu lagi dibawa kabur lagi, Iya. apalagi parah. Harus ada yang fokus dengan mentalnya juga. Betul, ini kan juga mentalnya udah pasti udah terkena ya dampaknya gitu. Orang tadi kita
kita juga bingung ya. Ini kan botol itu bisa dia patahin. Botol apa sih? Semprotan kayak baygon kan. Itu panjang. Kita aja kan keras nggak bisa. Tapi saya kelas 6 ya udah. Iya. saya melihat ini saking emosi. Tuh, karena udah pindah-pindah di dalam. Nah, saking emosi. Jadi terus dia kan katanya ini berantem. Aku nggak mau hidup susah ya Bu Sugi tadi bilang kamu yang bikin aku susah. Kamu sinting, kamu gila. Terus dia bilang kamu yang bikin aku susah. Aku sekolah, aku mau sekolah, aku nggak mau ikut kamu. Kamu bukan bundaku, bukan gitu. Dia nggak mau sebut mamanya bunda. Tapi ini tadi nekat dan itu cadarnya dibuka ya. Oh itu. Ya, dia buka segala jilbabnya dia buka. Saya bilang sama Bu Sugi, itulah aslinya sebetulnya. Dia udah stres banget kan. Stres banget. Bahkan tasnya dibakar. Bu Sugi bilang ini kalau kebakaran gimana kiosnya? Tasnya dibakar. Itu saking ininya meluap ya, meluapnya ini Pak namanya. nggak bisa tidur ya, Bunda? Bisa tidur gak? Enggak kan? Kadang nggak bisa. Oh kan? Dia kalau malam keluyuran terus Kak Novi. Kalau malam anaknya ditinggal. Bundanya suka pergi ya, nggak ada di situ. Jadi kita kadang berapa kali ke sini nggak ada. Paling ditinggal ini sendiri gitu. Nah terus kadang yang udah terkontaminasi ini sih yang kecil yang baru. Iya, yang itu yang tadi. perempuan nomor 2. Kasihan banget itu. Hafizah itu. Kalau si Royan itu juga pintar. Kalau Royan tuh juga jadi terakhir ketemu suami saat Royan lahir. Jadi dia begini dari 2014. Tapi aku juga kaget tadi kalau bapaknya juga depresi. Iya. Jadi sama Saya memang belum dua-duanya. cerita sama dua-duanya. Dan itu sekarang dalam rehabilitasi tantenya. Ada di Bekasi sebetulnya. Ada di Bekasi bapaknya? Ada, tapi dia bilangnya kan dia taunya di bau-bau. Ya saya Emang iyain gimana? aja. Jadi keluarga dari suaminya ada di Jati Asih. Oh, nggak jauh dari sini berarti? Jati Asih sana ya. Oh, dari sana. Pondok Gede. Jadi bisa diturunan kalau Iya. Bapak kandung. Iya, betul. Akhirnya ada Jati Asih. persetujuan kan. Tapi di Betul. Bekasi ini pun sebetulnya ada rumah tantenya. Tapi Hasbia bilang jangan kunjungi tante itu lagi karena udah tidak mau, udah tutup close gitu, nggak mau. Karena bapaknya ini udah dalam perawatan tante yang di Jati Asih. Oh, Gitu. Tapi apa-apa memang sih. si bapak tidak boleh ketemu ini. Karena ya itu tadi katanya keluarga pertimbangannya dia dalam perawatan untuk biar sembuh. Karena bapaknya pun udah ngamuk, dia udah lebih parah dari ini karena udah ngamuk. tapi diobatin kan intinya? Dia katanya di Bekasi itu direhabilitasi. Oke. Nah kalau keluarga yang di Kendari sana itu kalau kayak orang kayak gini dia nggak mau ke RSJ gitu, nggak mau. Dia lebih mengarahkan cari dukun, Iya. cari cenayang, cari ini segala macem karena dia percaya ini kutukan jin dan lain-lain. Tadi dia bilang. Ya itu makanya Nabani ini menurut saya memang masih waras ya karena dia kayaknya nggak percaya, itu sebabnya mungkin kitab-kitab itu sama dia diinjek-injek iya. kesel gitu. Soalnya saya lihat ucapan yang berulang-ulang itu gini. Ini itu ya Bung, aku dipotong. Apa nggak kesampaian ya mungkin ya? Mil? Ya, kalau menurut saya sih itu. Iya. Jadi keberatan kayaknya. Keberatan. Soalnya saya banyak nanganin kayak gini. Nyambat ya gitu ya, nyambat Iya. ya. Iya Kak, itu kayaknya orang dia bilang apa tuh namanya Bu Sugi? Ini Umi juga udah diguna-guna. Ini kan kena guna-guna. Umi Sugi udah kena guna-guna. Umi Ayu juga diguna-guna biar nggak percaya sama saya gitu. Oh gitu. Padahal kan menilai ya. Tadi pagi apa bilang? Saya udah digituin, jadi semua udah kena guna-guna semua kata gitu. Ya gitu. Udah semua saya itu diemin pasti aja, sama udah. tantenya bapaknya Jadi Naban dia udah tahu, diguna-guna. dia udah tahu kalau bahwa saya akan ke sini. Jadi ini Umi udah diguna-guna katanya gitu. Katanya saya melihat jin-jin udah di sekitar Umi. Jadi saya katanya udah
kerumunin jin, kata ini saya berdua. Ya udah tadi pagi karena saya sepakat sama Bu Sugi, ini biar tenang, biar Iya, nggak kita kabur. baik-baikin. Saya gitu kita baik-baikin. Bahkan sampai ribut sama Naban ya kita diem aja. Saya nggak sama sekali. Cuma saya udah Naban, Mas pas mau udah parah banget tuh ya, udah mau dicekek itu. Baru saya bilang Naban sini, saya bisikin ini. Iya, kau pasti pulang nanti ke Kendari, tenang ya. Ntar aku yang mulangin, aku bilang. Baru tuh dia lemes gitu. Tadinya udah emosi udah mau dijedot-jedotin mamanya Tingkat itu ke kelas 2 SMP. Iya, harusnya. Jadi kenaikan kelas ditarik, kenaikan kelas ditarik gitu. Nah terakhir ini kan saya bilang kenapa kamu mau ikut sama bunda? Aku dibohongin, kata dia dipaksa. Kayak tadi bundanya kan dia juga mungkin nggak sadar ya udah dia tonjok sama dia tendang itu ya perutnya sampai ini terpental kok ya. Iya tadi jeblak sampai itu kena ini kena Sampai emosi meluap. Ini Pak, jadi waktu pertama nggak sadar Pak kalau ini ada ini. Nggak tahu gimana mau cara menyampaikan. Bagus ya. Untuk ini kronologisnya ya kita ya iya aja gitu. Itu dia katanya bawa keripik emang dari awal. Rencananya begitu, memang nggak bawa. Oh nggak bawa. Ya, tapi dengan adanya dia bilang memang saya nggak punya tempat, saya nggak bisa ada tempat untuk istirahat, tapi sementara ini katanya di living. Living kan termasuk kontrakan sebulan 1,5 juta. Nah ternyata bilang nanti yang mau jualan anaknya yang gede. Ya udah, oke kalau memang itu deal dengan harga, akhirnya dengan harga itu dibayar langsung transfer ke rekening beliau karena saya nggak punya uang. Seminggu kemudian kita dikembaliin 50% karena keperluan dan lain-lain mendesak, akhirnya kita kembaliin. Nah, saya ngomong sama beliau, ya udah kembali ke rumah, anggap aja 3 bulan. Ternyata seminggu kemudian kita dikembaliin lagi 2 juta. Malah semua mau pinjam 3 juta ya. Saya bilang ya nggak bisa kan, yang 1 bulan sebagai anggap nyewa tempat. Betul. Karena udah 1 bulan. Akhirnya ya udah dikembaliin 2 juta. Begitu kembaliin 2 juta, minggu ketiga minta lagi 500.000. Aduh, kan kemarin sudah janji nggak bisa. Nah ternyata ada hal kayak gini, kita sepakat nih dengan perusahaan lain, oke kita kembaliin aja untuk ongkos pulang. Kita tambahin lagi 1 juta. Tapi dari awal benar-benar Memang nggak tahu. ketutup. Siapa yang mengira sih? Saya tahunya seperti itu. Tapi saya pas pertama udah ngobrol saya udah tahu ini indikasi depresi. Tapi belum ODGJ sih, ya Pak ya. Kayaknya belum ODGJ. Kronologisnya memang dia memang dia pernah depresi berat ya. awal cerita itu suaminya tinggal suaminya nikah lagi, terus ketemu lagi perempuan di sini. Nah saya mau ketemu suaminya dihalangin, nggak boleh. Ini di Bekasi, saya udah nggak bisa masuk untuk dagang dan lain. Nggak muter aja gitu. Nah saya tahunya dari ibu ini, Ibu Ayu kalau beliau itu ya depresi lah. Iya itu udah berat sih Pak. Udah berat banget itu. Tapi kalau kategori ODGJ orang dengan gangguan jiwa itu masih belum masuk ya, gitu. ya. Jadi Karena dia masih bisa iya depresi sih. Ya, depresi, halusinasi, Betul. ketenangan, kebutuhan dapat terpenuhi. Betul. Insya Allah. Iya. Tapi harus pengobatan juga Pak. Ya. Harus rutin itu minum obat. Saya juga baru dengar kalau suaminya ternyata juga lebih Depresi, parah. iya. Udah. Ternyata sebenarnya bukan cerita beliau. lebih parah. Jadi di sini ini udah 1 bulan. Iya 1 bulan, 40 hari berarti. Iya hari 40 ini. hari. Oh. Kalau di sini sih belum beberapa. Ya 40 hari. Ya, awalnya sini juga kawan waktu ya soal karena tadi. tinggal di Leiping kurang lebih ya 2 minggu lah di sini. Oh, lah. sih. Jadi ya. Waktu punya uang banyak, Pak Pariadi kan kaget juga karena saya. Jadi ketika dia bawa uang banyak, dia tinggal di hotel yang bagus, dia tinggal di high living cost juga yang Oh, iya? bagus. Iya, high living itu cost Iya, aku tahu. Saya tanya, rupanya ini juga mungkin halusinasinya masih ya menurut saya ya, karena kata Hasbi ya, waktu dulu dia masih mudanya punya anak 1, ayahnya masih hidup, apapun keinginan dia Dipenuhin. dan mereka orang mampu. Tapi mereka jadi begini ketika ayahnya meninggal, lalu kekayaannya ambruk, lalu terus dia mulai depresi begini karena menurut dia kali
adalah guna-guna dari keluarga ayahnya Naban biar dia jatuh miskin. Ini nggak disetujuin cerita pernikahannya? Sebetulnya disetujui, tapi pas ini lahir, kalau menurut Hasbia, ayahnya Naban karena jatuh usahanya, depresi, terus gangguan jiwa, dipisahkan secara paksa oleh keluarga ayahnya Naban. Tapi diam-diam mereka katanya rujuk. Lahirlah Hafizah. Yang kedua. Nah dipisahkan lagi. Diam-diam rujuk lagi, punyalah yang ketiga ini. Royan. Sejak Royan ini ayahnya Naban lebih parah dan tidak pernah pulang, udah melanglang-lalang. Nah, akhirnya ditemukan kemudian direhab oleh tantenya yang di Jati Asih. Yang seperti tadi Naban bilang itu, dia dimasukkan ke grup, dia lihat ayahnya bikin ini palsu. Itu memang benar. Jadi artinya mungkin karena usaha tambangnya ambruk, akhirnya dia ngaco, nggak karu-karuan kali ya, gitu ya. Tapi ternyata terus nggak depresi berat. Akhirnya diambil alih oleh ayah tantenya yang di Jati Asih. Gitu. Tapi di sana sudah dikontak, dia juga tidak balas. Terus ya, hasil terakhirnya intinya tantenya dari keluarga ini, ayahnya ini udah tidak mau. Pokoknya jangan dipertemukan kepada saya. Saya udah nggak mau, kami udah nggak mau, urus masing-masing. Gitu. Bahkan tadi Hasbia udah saking mungkin kalut ya, Bu Sugi dengar. Saya jujur Bu, kalau perlu saya udah jangan ketemu kakakku, biarin kalau ponakanku nggak apa-apa, aku masih mau katanya. Tapi kalau kakakku, aduh aku, Iya, baik, nggak katanya. Kalau aku nggak tega, antara dia mikirin ini. Jadi tadi udah bener juga ya Pak Paryadi dengar juga bahwasannya di hari terakhir dia sekolah itu ya, dia nganter. Nah mau jemputnya siangnya udah nggak ada ini. Udah diculik itu bilangnya. Oke. Ya udah. Berarti ini kita mau langsung berangkat, Pak. Terus ini ibunya mobil di mana? Ada kendaraan? Soalnya nggak muat kalau mobil. Saya sih ada mobil, tapi menurut saya ibunya jangan sama saya, nanti dia marah. Karena pasti dia melihat kita berdua yang Iya, dia jangan sama kita. Soalnya kalau anaknya ini nggak apa-apa. Boleh tuh, ada ibu mau bantu ini. Nggak apa-apa, saya bersedia aja, tapi jangan nggak ibunya yang sama ibunya. saya. Soalnya takutnya kita yang kena. Bukan kena, maksudnya dia pasti lagi ngambek sama kita. Ngambek. Gimana Bang? Boleh. Mau langsung sekarang. Ya, temenin ya. Ya udah Bu, biar lebih cepat ya Bu. Ya, boleh. Bisa ke rumah sakit. Tinggal Iya, dibagi aja. sama-sama Pak, sama-sama. Terima kasih Kak Novi. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih ya, telah membantu Semoga kita. Tuhan selalu Amin. senantiasa ya Amin. memberikan kemudahan ya. Amin. Ucapin apa? Sama-sama. Iya, sama-sama. Yang penting kamu baik-baik ya. Ya, sama aku ya. Ibu, Siapa yang di mobil saya? Pak bilang dulu Pak ibunya. Ya. Bapak tolong bilang ibunya dulu. Iya. Ini Pak, ini ibunya. Bu, Bu, kita ikut dia dulu sama saya. Ya, nah ya. ya ikut ya. Dengan Mas Naban juga? Hah? Dengan Mas Naban? Iya semuanya, Iya, semuanya, Kak. semuanya, ya. Semuanya ikut, semuanya. Bawa barangnya semuanya. Yuk, Mas Naban? Mas Aris bantuin. Pak Tommy, barangnya bantuin. Barangnya terus ini dulu, nanti mobil ibunya. Namanya siapa? Pendiam ya? Tadi sekolah kelas berapa sayang? Kelas 2. Oh, kelas 2 SD? Iya. Emang umur berapa? 9. Hah? 9 tahun? Oh iya betul. Hafizah? Betul. Bantuin lu sayang, barangnya apa aja, ntar ketinggalan. Handphone sayang. Ini, Bu. KTP-nya mana Bu? KTP Ibu. Apa itu? Ini apa saya?
Kasih Bapak itu. Iya, itu Pak RT-nya. Yang sabar, yang tenang, semuanya ya. Supaya Salim sayang, salim. tidak dipengaruhi ya. Kapan kamu pakai sepatu nggak? Pakai sendal aja. Sepatunya di bawah. Sepatunya mana? Sepatunya. Itu sepatu siapa? Punya ibunya. Bawa terus dia mau ngambil. Yuk, oke guys, ini kita prepare mau bawa ibunya berobat. Nih kita bingung nih, kalau dua anaknya yang Hafizah sama Naban kayaknya bisa kita uruskan, udah besar, jadi bisa mandiri. Takutnya ini yang kecil harus nempel sama ibunya, gitu. Sedangkan kalau berobat itu nggak bisa bawa anak. Ini harus kita pikirin nih gimana nih. Tapi yang jelas sih emang harus segera dievakuasi. Lebih cepat lebih baik, karena kasihan banget kalau harus tinggal di tempat ini, gitu. Ya. Jadi biar terselesaikan, dan aku juga mau kasih banyak sama warga di sini, baik banget karena melakukan kebaikan atas dasar kemanusiaan, melakukan kayak ngasih makan, terus mencari cara gimana cara ini terselesaikan. Jadi ini bukan warga saya nih, ya udah gitu lepas tangan gitu aja, enggak, ini PRT baik banget gitu. Jadi semoga bisa menjadi contoh yang baik untuk semua daerah ya. Kita teruskan. Two paper cups with cardboard sleeves, sitting on the table getting cold. Neither one of us really wanted a drink, but we needed something to hold. I think you know it's coming by now, 'cause I'm not good at hiding it. Know what I gotta say, just don't know how, and I'm not good at finding it. Do I say what I need to say?